bulan September ini apa sih yang sebaiknya kita dengerin gitu kan, supaya kita bisa waspada, kita bisa yang namanya lebih mawas gitu ya teman-teman ya, untuk hal-hal yang mungkin ya kemungkinan terjadi bulan September ini. Buat kalian semua teman-teman Scorpio, kita bakalan baca ya. Apa sih 5 hal penting yang butuh banget buat kamu dengar ya di bulan September ini. General reading teman-teman, jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia ya. Dan semoga ini bisa jadi reminder kalian ya teman-teman ya, untuk melangkah ya di bulan September ini. Buat kalian semua, ini monthly reading, jadi kita akan ketemu lagi dengan tema yang sama bulan ini atau mungkin bulan depannya lagi ya teman-teman ya. Jadi tetap stay tune di channel ini dan juga channel-channel lainnya dari Oracle Card Indonesia ya. Oracle Card Indonesia Soul Story ya, dan juga Oracle Card Indonesia Sound Therapy, which is yang paling baru ya, yang sound therapy. Kalian boleh dengarkan berulang-ulang teman-teman ya, karena itu bagus banget buat kalian semua, buat kalian dengerin bagus banget ya, apalagi yang mau konsisten ngedengerinnya. Semoga bermanfaat. Linknya ada di description. Buat kalian yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia juga caranya ada di description ya teman-teman ya. Oke, yuk kita baca Scorpio. Still in this channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will replay with a beautiful word for you. Oke ya, kita bakal lihat untuk yang pertama terlebih dahulu. Enchantment. Kalau kita bicara masalah ini, yang kartu pertama ini ya, hal-hal apa sih yang perlu banget ya kita lebih mawas? Hal-hal yang kaitannya dengan pikat memikat, daya pikat, pesona, sesuatu hal yang berkaitan dengan rayu merayu gitu kan ya, yang sesuatu hal yang ya agak-agak sedikit negatif ya teman-teman ya. Kalau yang ini ya mungkin berusaha merayu untuk mendapatkan tujuannya, bisa jadi seperti itu, atau mencoba yang namanya nawarin kamu apa dan sebagainya gitu loh teman-teman ya. Kan ada ya entah itu teman, entah itu mungkin sahabat, atau entah itu mungkin orang baru kenal gitu kan ya, orang ya kenal-kenal gitu aja. Tapi siapapun itu ya, kalau misalkan kita bicara mengenai rayuan gitu ya, mereka akan berusaha sebegitunya gitu kan, semaksimal mereka ya, untuk mendapatkan hatimu, orang yang dirayu atau orang yang digoda atau yang diberikan tawaran-tawaran tersebut dengan cara-cara yang macam-macam teman-teman ya. Jadi awas kepada orang-orang yang kemungkinan besar ya mau punya tujuan sama kamu ya, dengan menggunakan pesonanya mereka, kecerdikannya mereka ya, keterpikatannya kamu itu adalah tujuannya mereka ya. Seperti itu. Lalu apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan ya? Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Kita lihat di sini ada family, fokus ya. Fokus belajar untuk menguasai diri ya, menguasai perasaan teman-teman, karena ini penting banget. Kalau kamu udah tahu apa yang kamu mau lakukan, kamu fokus dan stay di sana, konsistensi ya, lalu juga persistensi, keteguhan hatinya kamu ini juga penting ya teman-teman. Mau dirayu orang kayak gimana pun, mau digoda orang kayak gimana pun, mau dipikat dengan pesona yang sangat luar biasa kayak gimana pun, kalau kita teguh hati, kalau kita punya sesuatu hal yang kita mau tuju dalam hidup ya, itu gak akan gampang terpengaruh teman-teman ya, pastinya seperti itu. Oke? Ini yang pertama ya, sesuatu hal yang butuh kamu dengar yang pertama. Sekarang kita akan lihat untuk yang kedua, ada The Dancer, menari bersama dengan kehidupan ya, menikmati hidup ini ya, seperti apa dan kayak gimana. Even hidup kamu sedang tidak baik-baik saja ya, artinya kita kan gak bisa ya yang namanya terus-terusan ya, pokoknya aku harus dapet ibaratnya hal-hal yang bahagia deh terus-terusan gitu, peristiwa-peristiwa harus bahagia terus ya. Kita gak bisa yang namanya terus-terusan kayak gitu, karena gak ada yang abadi kan teman-teman ya. Bahkan yang namanya kebahagiaan aja juga bisa berlalu gitu, kesedihan pun juga sama seperti itu. Itu sebabnya kita diingetin banget ya, hati-hati dengan apa sih
victim ya, korban-korban yang ada di dalam diri kamu, dalam artian melakukan pengorbanan lebih banyak ya, selalu menjadi korban dari sesuatu hal, merasa yang paling berusaha yang paling banyak ya, merasa yang begini ya. Ini jadinya nanti apa ya, jadinya nggak baik teman-teman ya. Secara emosional juga pasti nggak stabil, capek juga ya pasti ya, dan akhirnya hidup kamu tuh waktunya terbuang sia-sia ya, seperti itu. Oke, kita lihat apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan. Berubah, melakukan satu perubahan, bertransformasi. Dan ya buat kalian yang terjebak di hubungan-hubungan yang berbahaya, hindari ya, karena menikmati kehidupan gak harus sama yang bahaya-bahaya ya. Ada banyak sekali ya hal-hal yang bisa kita nikmati tanpa melakukan sesuatu hal yang nyerempet bahaya gitu ibaratnya ya. Alright ya teman-teman, ini yang kedua. Sekarang kita bakal lihat yang ketiga. Yang ketiga ada discernment. Discernment. Ya, ini apa sih yang butuh kamu dengar ya di bulan ini, di bulan September ini adalah mengenai pencarian ya. Pencarian sesuatu hal yang berkaitan dengan pencarian jati diri ya, dengan kematangan, pendewasaan yang kemungkinan besar ya buat teman-teman itu masalah banyak ya, ini malah justru membuat kamu tuh jadi tambah kuat karena kamu belajar dari sana ya, belajar jauh lebih bijaksana, dan pengetahuan kamu pastinya nambah. Dengan pengetahuannya ini nambah teman-teman ya, hati-hati dan berjaga-jaga, karena lingkungan ya dimana kamu berada ini kita nggak bisa milih ya kan, kita nggak bisa milih, tapi akan terpilih secara otomatis sesuai dengan vibrasi energi kita itu ada di mana. Nah, lingkungan yang manipulatif, lingkungan yang agak-agak sedikit licik, penuh dengan tipu daya ya, di bulan ini teman-teman kamu mesti hati-hati banget ya, karena ada mungkin beberapa teman-teman yang niatnya memang manipulatif gitu ya, entah itu temen, entah itu demen ya, akhirnya seperti itu. Jadi hati-hati sih teman-teman ya dengan lingkungan yang seperti itu. Pastinya kamu udah banyak pengalaman ya. Alright, apa yang sebaiknya dilakukan? Ya belajar, pastinya kita berada di satu kondisi-kondisi yang mengharapkan kita buat sabar gitu. Tapi ingat ya, untuk apa sih? Untuk tetap aware teman-teman ya, untuk tetap aware. Terus abis gitu juga kalau kita bilang masalah-masalah yang kemarin-kemarin juga masih kebawa di bulan ini ya, masih ada teman-teman ya. Jangan jatuh di lubang yang sama, udah tahu lubang dilewatin aja gitu ya, udah tahu tuh akhirnya jadi kejeblos kan ya. Dan lepaskan hal-hal yang gak bawa kebaikan, termasuk dengan hubungan-hubungan yang toksik ya dengan seseorang, apakah itu sahabat, teman, orang yang kamu sayang ya. Kalau gak bawa kebaikan, dalam artian bukan gak bawa keuntungan ya teman-teman ya, tapi lebih ke gak bawa kebaikan dan pada akhirnya malah merusak mentalnya kamu ya, lebih baik dilepaskan dulu ya. Alright, ini yang keberapa? Yang ketiga ya. Sekarang kita akan lihat yang kelima. Yang kelima ada the Moon's Child. Wis ya, beberapa teman-teman ini mungkin lagi sisi positifnya adalah lagi intuitif banget, tapi sisi negatifnya kamu tuh lagi gampang tersinggung, lagi sensitif banget ya, lagi diomongin apa nangkepnya apa gitu loh teman-teman ya, lagi ya begitu banget sih ya. Tapi intuisi lagi tajam banget tuh ya di bulan-bulan ini. Jadi makanya penting banget untuk menjaga yang namanya emosi kamu tetap stabil, karena intuisi yang bagus dan tajam tidak disertai dengan kebijaksanaan ya jadinya percuma. Seperti itu ya. Oke, kita lihat apa yang sebaiknya mesti dilakukan sama kamu. Belajar untuk lebih komitmen sama apa yang sudah kamu pilih ya. Menyesal ketika sudah memilih sesuatu hal tidak akan menyelesaikan masalah apa-apa. Hati-hati dengan godaan-godaan sesaat ya teman-teman ya. Godaan sesaat itu tidak harus yang namanya dengan hubungan atau apa. Tawaran-tawaran yang mungkin menggiurkan juga bisa ya. Seperti itu. Lalu juga untuk beberapa teman-teman, ayo ya kasih waktu, bagi waktu dengan baik yuk teman-teman ya. Bagi waktu, komitmen, bagi waktu dengan baik antara pekerjaan, antara relasi ya, seperti itu.
Oke, ini yang keempat ya. Sekarang kita akan lihat yang ke berapa nih? 5. Yang kelima ada passion lagi teman-teman ya. Ini hal-hal yang berkaitan dengan kesabaran ya. Kita nggak pernah tahu hidup kita akan dibawa kemana dan seperti apa. Kita nggak pernah tahu juga ya kita akan diketemukan dengan siapa dan bagaimana, orangnya seperti apa. Yang bisa kita lakukan adalah berbuat yang semaksimal kita mampu, sabar. Berada di satu kondisi yang sulit ya, buat banyak orang mungkin ini satu tantangan. Buat kamu juga nih teman-teman ya, dihadapin sama hal kayak begini ini, kamu masih bisa sabar apa enggak ya? Kalau misalkan kamu ibaratnya berkecukupan dan sebagainya, kamu bakalan sabar banget untuk hal-hal yang kaitannya dengan materi ya. Tapi kalau misalkan kamu biasa aja ya, bahkan mungkin jauh dari kata kecukup teman-teman ya, jangan kata sabar gitu loh ya. Sedikit lah orang yang bisa sabar, rata-rata ya gampang tersulut ya, sensitif. Ya seperti itu, lebih ke kesabaran. Jadi untuk apapun dan bagaimanapun keadaan di lingkungan kamu atau sekelilingnya kamu, kalaupun chaos ya, tetaplah tenang, tetaplah jernih ya, dan punya rencana jangka panjang. Ini penting banget ya. Hati-hati ya, indikasi-indikasi kalau mau perjalanan jauh teman-teman ya, jaga diri dengan sangat baik ya. Seperti itu, punya yuk rencana jangka panjang. Kamu tuh mau apa sih, mau kemana sih ya, mau seperti apa sih ya. Karena dibilang di sini ya, potensinya ragunya kamu tuh lagi banyak bulan September ini teman-teman ya. Seperti itu. Jadi akan jauh lebih baik atau lebih selamat kalau misalkan kamu bikin rencana jangka panjang kamu tuh apa dulu deh gitu ya. Oke teman-teman, ini adalah 5 hal penting yang sebaiknya kamu dengar di bulan ini ya, bulan September ini buat kalian semua teman-teman Scorpio. Semoga bacaan ini bisa jadi remindernya kalian ya, kalau misalkan udah mulai karara yang oke, aku lagi mau marah, lagi mau meledak ya dan sebagainya, balik lagi dengerin ini ya. Dan kalaupun ini tidak menyelesaikan apa-apa, kamu boleh banget subscribe di channel ketiga ya, Oracle Card Indonesia. Lihat video ya yang untuk bisa menetralkan emosi yang terlalu meledak-ledak dan sebagainya, atau trauma-trauma, emosi-emosi yang gak karuan, ada semua di sana teman-teman. Kalian kepoin ya. Oke, next month kita jumpa lagi ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day. Bye bye.